Bab 46, tiba-tiba. Saat ini Dirga tengah menuju ke rumah orang tuanya. Pria itu ingin meminta maaf atas semua yang terjadi. Apalagi orang tuanya begitu menentang perceraiannya dengan Ayumi karena tidak mau menerima Aruna. Setelah sampai, pria itu segera keluar dari mobilnya dan langsung masuk ke dalam rumah orang tuanya setelah mengucapkan salam. Plak. Sebuah tamparan mendarat pada wajahnya. Tamparan itu didapat dari Haris yang berada di ruang tamu. Dirga sama sekali tidak melawan karena memang dia pantas mendapatkan hal itu, bahkan jika Haris memukulnya lebih dari itu pun dia tidak akan melawan. Dasar anak Alan. Tahumu hanya mempermalukan kami. Kamu telah melemparkan kotoran pada wajah kami karena telah memilih wanita Rahan itu. Ujar Haris dengan wajah merah padam sedangkan Mira hanya menangis melihat semua itu. Untuk apa kamu datang kembali ke sini setelah semua yang terjadi? Kamu masih berani menampakkan batang hidungmu. Emosinya sudah tak terbendung lagi. Baf. Hantaman keras mengenai wajah Dirga hingga pria itu terjatuh ke lantai. Mira memekik melihat anak semata wayangnya yang dipukuli oleh sang suami. Papa. Mira langsung berlari menolong Dirga. Dasar pembawa masalah, kami tidak pernah mengajarkanmu hal memalukan seperti ini, desis Haris. Urus dia dan jangan pernah tampakkan batang hidungnya di depanku. Aku muak melihat tingkah lakunya, ujarnya berlalu dari hadapan sang istri dan Dirga. Maaf ma, Dirga salah. Ucap Dirga melihat Mira yang menangis. Mira tak mengatakan apapun, hanya tangisan yang mengiringinya membuat Dirga merasa tambah bersalah. Pria itu sangat menyesal membuat keluarganya hancur karena hanya memilih Aruna dan melepaskan Ayumi yang nyatanya hanya Ayumi lah yang terbaik untuk dirinya. Mama maluga, Mama malu hanya sekedar keluar rumah, orang-orang tengah membicarakanmu, bahkan teman-teman Mama mengolok-olok Mama karena video viral itu sudah tersebar di mana-mana. Akhirnya Mira mengeluarkan semua keluh kesahnya selama 1 minggu ini. Teman-temannya mulai menjauh dan juga keluarga besarnya menyalahkan dirinya seakan dia adalah biang masalah dari semuanya, padahal Dirga lah yang memilih jalannya sendiri. Ampuni Dirga ma, Dirga benar-benar menyesal karena tidak mendengar ucapan kalian. Dirga sangat doh. Hanya karena nafsu sesaat semua jadi hancur seperti ini. Karma telah menghampirinya setelah merasakan kesenangan yang hanya bertahan beberapa bulan saja dan kini seakan dia dijatuhkan oleh kenyataan. Setelah puas menangis, Mira mengobati luka anaknya. Sudut bibir pria itu mengeluarkan darah akibat pukulan dari Haris. Tolong jangan ulangi lagi kesalahan yang sama. Mama benar-benar malu, apalagi papa kamu yang memiliki banyak kolagen bisnis. Pinta Mira yang hanya diangguki oleh Dirga. Mira teringat pertemuannya kembali dengan Ayumi, helaan nafas berulang kali keluar dari mulutnya. Mama menemui Ayumi 1 minggu yang lalu. Dirga langsung melihat mamanya. Mama meminta agar Ayumi mau kembali denganmu. Mama bahkan mengatasnamakan Dania, tapi Ayumi tetap keras kepala. Kamu tahu, dia akan menikah tidak lama lagi. Mira melihat anaknya yang tertunduk lesuh. Apa kamu sudah mengetahui jika Ayumi akan menikah? Iya ma, dia juga pernah mengatakannya padaku. Mengenai calonnya aku juga belum tahu, tapi aku bisa menebak jika calon suami Ayumi adalah pria yang sering menemuinya, bahkan pernah mengajak keluarga Ayumi untuk berlibur. Maksudnya berlibur bersama. Mereka bermalam. Aku tidak tahu pastinya ma. Tapi saat itu aku ingin menjepit dia, ternyata mereka baru pulang dari pantai. Mira terdiam mendengar ucapan anaknya. Apa tidak ada cara lain ma untuk membujuk Ayumi agar mau kembali denganku? Aku begitu merasa bersalah dan ingin menebus semuanya dengan membahagiakan kembali dia dan anak kami. Mira dapat melihat kesedihan yang terpancar pada wajah anaknya. Sungguh hal itu membuatnya tidak tega.
Nanti Mama akan ke rumahnya langsung, jika perlu kamu juga ikut sekalian kita meminang kembali Ayumi. Semoga saja orang tuanya mau menerima kamu kembali. Dirga tidak yakin akan usulan ibunya tapi dia tetap akan mencobanya karena hanya Ayumi lah hidupnya. Haris yang mendengar percakapan anak dan ibu tidak hanya bisa menggelengkan kepalanya tak percaya. Entah kenapa sang istri begitu berubah. Padahal dulu sifatnya begitu baik terhadap Ayumi tapi setelah perceraian ini Mira seakan bukan Mira yang dikenalnya. Sudah jelas ini adalah kesalahan Dirga tapi Mira seakan menutup mata dan hatinya, bukannya menasehati sang anak agar menjadi lebih baik dan merelakan Ayumi bersama pria lain tapi dia malah mendukung untuk kembali mengejar Ayumi. Dengan cara apa lagi aku memperingati kamu Mira? Batin Haris melihat dua orang yang tengah menyusun rencana itu. Asteris, kapan Mas pulang? Tanya Ayumi melalui sambungan telepon. Hembusan nafas dapat wanita itu dengar dari sana. Mungkin saja Andre tengah sedikit frustasi akan pekerjaannya yang belum kelar juga padahal pria itu sangat merindukan calon istrinya. Aku belum tahu sayang sungguh masalah di sini datang terus-menerus, sungguh Andre. Sabar Mas, aku doakan semoga kerjaannya cepat selesai. Amin. Makasih doanya Humairaku. Ayumi tersenyum malu mendengar ucapan calon suaminya. Tak henti-hentinya pria itu selalu menggodanya atau mengeluarkan perkataan yang bernada gombal. Bagaimana gaunmu? Apa sudah rampung? Tanya Andre penasaran. Sebab wanitanya mengatakan jika gaun pernikahan mereka nantinya akan dibuat oleh Ayumi sendiri dan tentunya desain dari dirinya sendiri tapi itu tak luput dari pantauan Andita yang memberi masukan. Sedikit lagi sih Mas, jawab Ayumi. Baiklah. Oh iya apa Dania tidak menanyakan aku? Sering sih tapi aku bilang kamu sibuk kerja. Loh kok begitu sih? Kalau Dania kangen ya telepon aku langsung. Takutnya nanti dia lupa lagi sama papanya ini. Iya mah nanti deh kalau Dania bertanya lagi. Aku akan telepon kamu. Nah gitu dong. Obrolan mereka berlanjut hingga tak sadar sudah menghabiskan waktu hampir 2 jam karena begitu asik mengobrol hal-hal penting maupun tidak penting. Setelahnya sambungan telepon dimatikan karena Andre kembali ingin bekerja setelah mendengar suara calon istrinya membuat pria itu langsung semangat kembali. Ayumi yang memang sudah tidak ada lagi yang dikerjakan di butiknya bergegas untuk pulang. Mobil melaju meninggalkan butik tersebut. Sebelum pulang rumah wanita itu sempat singgah di swalayan untuk membeli keperluan yang sudah habis di rumahnya. Tak membutuhkan lama akhirnya Ayumi sampai di depan swalayan tujuannya. Sudah menjadi langganan di sana jika dia berbelanja apalagi harganya cukup terjangkau dan tentu banyak diskon. Wanita itu mendorong keranjang untuk mengambil barang-barang yang dibutuhkannya. Tapi tiba-tiba seseorang langsung menarik jilbabnya dari arah belakang membuat Ayumi memekik. Bersambung.